Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Harfiana Septiani, dengan NIM 09020002 dan Reza Adiansyah dengan NIM 09020005 akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem drainase kawasan perumahan Muara Piti Musirawas, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah drainase perkotaan yang diampu oleh Pak Fisika Prasetya. Untuk Reza, dipersilakan. Latar belakang perumahan Gria Atmani Wedana adalah lokasi penelitian kami terhadap perencanaan drainase, yang mana letak strategisnya berada di 103 derajat 34 menit dan 12 detik, 105 derajat 0 menit 36 detik bujur timur, dan 2 derajat 58 menit 12 detik, 4 derajat 59 menit 24 detik Bintang Selatan dengan luas sekitar 7.760,22 hektar, yang mana dia berada di daerah aliran Sungai Musi, dan daerah aliran Sungai Musi ini terbagi menjadi beberapa subdas, di antaranya yaitu Banyu Asin, Batang Pelidang, Batang Hari, Leko, Kelingi, dan lain-lain. Dan kebetulan subdas dari perumahan Gria Atmani Wedana berada di subdas Kelingi. Perumahan Gria Atmani Wedana selain memiliki Sungai Kelingi, juga terdapat rawa yang dapat digunakan untuk menampung limpasan air hujan. Tujuan dari presentasi kami yang pertama yaitu menghitung tinggi hujan bencana di kawasan perumahan. Ini sangat penting karena terkait intensitas hujan yang didapatkan terhadap drainase di kawasan perumahan Gria Atmani Wedana. Yang kedua yaitu menghitung debit banjir rencana di kawasan perumahan. Ini juga sangat penting untuk menganalisis banjir yang terjadi di kawasan perumahan Gria Atmani Wedana. Dan yang ketiga yaitu menghitung debit saluran. Menghitung debit saluran ini untuk merencanakan saluran apabila saluran itu mengalami debit yang berlebihan atau banjir. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapakah tinggi hujan rencana yang terjadi di kawasan perumahan. Yang kedua, berapakah debit banjir rencana kawasan perumahan. Dan yang ketiga, bagaimana dimensi saluran yang memadai untuk mengalirkan debit banjir rencana. Tujuannya yaitu yang pertama, menghitung tinggi hujan rencana yang terjadi di kawasan perumahan. Dan yang kedua, menghitung debit banjir rencana kawasan perumahan. Dan yang ketiga, menghitung dimensi saluran yang dapat memadai untuk mengalirkan debit banjir rencana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Harfiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza Adiansyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram alir pengerjaan tugas besar. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian latar belakang ini terbagi menjadi 3, yaitu data hidrologi, latar belakang, data hidrolika, dan data hidrologi ini terbagi lagi menjadi latar belakang dari data hidrologi itu sendiri. Kemudian setelah kita dapatkan latar belakangnya, kita analisis debit banjir rencana, kemudian setelah kita mendapatkan data hidrolika, analisis debit banjir rencana, kita analisis dimensi saluran, yang mana dengan persyaratan yaitu Ki hidrologi harus kurang dari Ki hidrolika. Kalau misalnya Ki hidrologi tidak kurang dari Ki hidrolika, maka analisis dimensi saluran dilakukan perhitungan ulang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perhitungan hujan rata-rata. Nah, ini karena di perumahan Gria Atmani Wedana ini hanya 1 stasiun curah hujan, jadi kami hanya menggunakan nilai maksimumnya saja dari tahun 2012 sampai 2021. Misalnya di bulan Januari, itu kami cari nilai maksimumnya sampai bulan Desember 2012, kemudian dari bulan Januari 2012 sampai Januari 2021,
sampai Desember 2012 itu kami cari lagi maksimumnya. Kemudian dapatlah 214,1, begitupun seterusnya. Nah, ini adalah rekapannya rata-rata curah hujan maksimumnya dari tahun 2012 sampai 2021. Kemudian ada analisis frekuensi hujan, yang mana analisis frekuensi hujan ini terbagi menjadi 4, ada normal, log persentija, sama yang terakhir itu ada gambar. Nah, yang pertama itu ada distribusi normal. Saya akan menjelaskan dulu tentang distribusi normal. Ini adalah tabel dari perhitungan parameter statistik untuk distribusi normal. Yang pertama itu kita pakai curah hujan tadi yang sudah kita cari, curah hujan maksimum. Kemudian kita hitung jumlah dari curah hujannya. Nah, di sini jumlahnya 1168,4. Kemudian kita cari rata-ratanya dari curah hujan tersebut. X bar sama dengan jumlah dari curah hujan itu sendiri, kemudian dibagi banyaknya data, itu jumlahnya tadi 1168,4 dibagi 10 sama dengan 116,84. Yang mana setelah itu curah hujannya kita kurangkan dengan curah hujan rata-rata, jadi 214,1 dikurang 116,84 itu jadinya 97,26, begitupun seterusnya. Kemudian setelah itu kita pangkatkan 2 jadi 97,26, kita pangkatkan 2 menjadi 9.459,51 sampai ke tahun 2021. Setelah itu yang XI dikurang X bar pangkat 2 itu kita jumlahkan, itu didapatlah 13.755,6. Yang mana ini digunakan untuk kita menghitung standar deviasinya. Standar deviasinya itu sendiri rumusnya sama dengan akar dari jumlah X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1 sama dengan akar dari 13.755,6 dibagi 10 dikurang 1 itu didapatlah 39,095. Kemudian yang kedua itu masih distribusi normal, yang mana ini ada juga tabelnya, ada tabel nilai variabel reduksi Gauss. Nah, ini untuk tabel ini digunakan untuk perhitungan curah hujannya pada periode ulang 2 tahun, ada juga yang 10 tahun, ada juga yang 5 tahun. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Untuk periode ulang 2 tahun, itu kita lihat tabel yang di sebelahnya. Untuk periode ulang 2 tahun, itu nilai KT-nya kan 0. Jadi, X2 sama dengan X bar ditambah K2 dikali S, itu X bar-nya tadi sudah kita cari, 116,84, ditambah 0 dikali standar deviasinya itu sendiri, 39,09, didapatlah sama dengan 116,84 mm. Kemudian yang periode ulang 5 tahun, kita lihat lagi tabelnya, itu di 5 tahun itu KT-nya 0,84, jadi X5 sama dengan X bar ditambah K5S sama dengan 116,84 ditambah 0,84 dikali 39,09 sama dengan 149,68 mm. Yang 10 tahun itu didapatlah 166,88 mm. Kemudian perhitungan selanjutnya itu ada perhitungan log normal. Ini sebenarnya sama seperti perhitungan sebelumnya, perhitungan distribusi normal, hanya saja di distribusi log normal sendiri sesuai dengan namanya dia dihitung menggunakan log. Jadi curah hujannya itu kita logkan terlebih dahulu, jadi log 214,1 itu didapatlah 2,33, log dari 126,6 itu 2,10 sampai ke perhitungan yang ke-10 dan kemudian kita jumlahkan dari 2,33 kita jumlahkan sampai ke 1,98 didapatlah 20,49. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya, itu rata-ratanya sama dengan jumlah dari log itu sendiri dibagi banyaknya data. Jadi 20,492 tadi dibagi 10 sama dengan 2,049. Kemudian setelah kita dapatkan, ini digunakan untuk perhitungan log XI dikurang log X rata-rata. Jadi 2,33 dikurang 2,049 itu didapat 0,28,
2,10 dikurang 2,049 itu didapatkan 0,05, begitupun seterusnya. Kemudian kita pangkatkan 2, jadi 0,28 kita pangkatkan 2 menjadi 0,08, 0,05 kita pangkatkan 2 menjadi 0,001, kemudian kita jumlahkan, hasilnya dapatlah 0,15. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita gunakan untuk perhitungan standar deviasi. Jadi standar deviasinya itu sendiri dengan menggunakan rumus yang sama didapatlah 0,129. Nah, ini juga tabelnya sama persis kayak tabel normal. Hanya saja hasilnya yang berbeda. Untuk T2 tahun, kita lihat juga seperti yang sebelumnya, itu didapatlah K2-nya 0, jadi Y2 sama dengan Y rata-rata ditambah K2 dikali standar deviasi, 2,049 ditambah 0 dikali 0,129 didapatlah 2,049. Nah, kemudian setelah itu, X2-nya itu rumusnya 10 pangkat Y2 tadi, jadi 10 pangkat 2,049 sama dengan 111,997 mm. Jadi kita pangkatkan, kita 10 dipangkatkan itu untuk menghilangkan log-nya tadi. Untuk T5 tahun, sama juga kayak yang tadi, itu K5-nya 0,84, Y5-nya masih sama, hasilnya saya bacakan 143,666 mm. Untuk yang 10 tahun itu hasilnya 163,683 mm. Kemudian untuk perhitungan yang ketiga itu ada distribusi log persen 3. Untuk distribusi log persen 3 sendiri masih sama seperti log normal, menggunakan log juga. Dan untuk jumlahnya 20,49, terus juga log XI dikurang log X rata-rata dipangkatkan 2, 0,15. Tapi di sini kita tambahkan lagi pangkatnya menjadi pangkat 3. Jadi log XI dikurang log X rata-rata tadi kita pangkatkan 3, jadi 0,28, kita pangkatkan menjadi 3, jadi 0,02. Ini hasilnya sama kayak log normal. Untuk Y rata-ratanya 2,049, standar deviasinya 0,129. Hanya saja di log persen 3 ini dia ada koefisien kecondongan, nilai G-nya, jadi nilai G sama dengan N dikali jumlah Y min Y rata-rata dipangkatkan 3, dibagi N-1 dikali N-2 dikali S pangkat 3 sama dengan 10,10 dikali 0,01 dibagi 10 dikurang 1 dikali 10 kurang 2 dikali 0,129 pangkat 3 didapatkan 0,8. Nah, ini merupakan tabel dari faktor frekuensi KT untuk distribusi log persen 3. Jadi untuk curah hujan pada periode ulang 2 tahun, itu K2-nya kita lihat di samping, itu didapatlah minus 0,132, G-nya tadi untuk digunakan untuk ini, jadi G-nya tadi 0,8, periode ulangnya 2 tahun, itu didapatlah minus 0,132. Seperti itu pembacaan dari tabelnya. Kemudian untuk perhitungan Y2-nya masih sama seperti yang sebelumnya, Y rata-rata ditambah K2 dikali S, sama dengan 2,049, ditambah minus 0,132, K2-nya yang berbeda, dikali 0,129 sama dengan 2,032, X2-nya yaitu 10, pangkat Y2 sama dengan 10, pangkat 2,032 sama dengan 107,699 mm. Untuk X pada periode ulang 5 tahun, itu K5-nya sama dengan 0,780, hasil akhirnya adalah 141,133 mm. Kemudian untuk X periode ulang 10 tahun, dengan K10-nya sama dengan 1,336, didapatlah hasil akhirnya yaitu 166,423 mm. Dan yang terakhir untuk analisis frekuensi hujannya yaitu distribusi Gumbel, yang mana untuk distribusi Gumbel curah hujannya itu perhitungannya hasil dari X rata-rata sama deviasi standar itu hasil yang sama persis seperti normal.
perhitungannya rumusnya itu sama persis. Yaitu X rata-ratanya 116,84, standar deviasinya 39,095. Nah, untuk distribusi Gumbel, itu tabel yang digunakan ada dua. Ada tabel YN, Reduced Mean, kemudian ada Reduced Standard Deviation atau SN. Kemudian untuk T2 tahun, itu Y2, kita hitung Y2-nya minus ln dikali minus ln T minus 1 per T, jadi T-nya sama dengan 2 tahun, jadi sama dengan minus ln 2 kurang 1 per 2 sama dengan 0,3065. Kemudian K2-nya, itu Y2-nya kita hitung yaitu 0,3665. Kemudian untuk Y10-nya kita lihat dari tabel reduced mean-nya itu, didapatlah kalau Y10 itu 0,4952. Kemudian untuk SN dari 10 tahun itu 0,9497. Jadi hasil dari K2-nya itu sama dengan minus 0,19869. Kemudian untuk curah hujan pada periode ulang 2 tahun itu sama dengan X rata-rata ditambah K2 dikali S, 116,84 ditambah minus 0,19869 dikali 39,095 sama dengan 109,072. Kemudian untuk T5 tahun itu sama persis seperti yang T2 tahun. Saya bacakan hasil akhirnya yaitu 158,199, dan untuk T sama dengan 10 tahun itu hasil akhirnya adalah 189,093. Nah, ini merupakan persyaratan dari parameter statistik untuk setiap jenis distribusi probabilitas. Untuk normal sendiri, itu persyaratannya CS-nya sama dengan 0, CK-nya sama dengan 3, kemudian untuk log normal, itu CS-nya sama dengan CP pangkat 3 ditambah 3CP, dan nilainya harus 0,157. Untuk CK-nya sendiri, itu nilainya harus 3,044. Kemudian untuk log persen 3 itu selain dari nilai di atas maka dia diterima. Kemudian untuk Gumbel itu persyaratannya CS-nya sama dengan 1,14, CK-nya sama dengan 5,4. Untuk distribusi normal dan Gumbel, perhitungan CS dan CK-nya itu CS-nya didapat 1,826, CK-nya 8,097. Kemudian untuk distribusi log normal dan log persen 3 itu ada nilai CP. Nilai CP-nya itu 0,0628, nilai CS-nya 0,848, nilai CK-nya 5,892. Nah, ini adalah uji kecocokan. Jadi uji kecocokan ini ada dua, ada Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu tentang Chi kuadrat. Jadi untuk Chi kuadrat sendiri perhitungannya dimulai dari dengan kita mengurutkan data curah hujannya itu dari besar ke kecil. Jadi 214,1, 126,6 hingga 95 itu kita urutkan dari besar ke kecil. Didapatlah seperti di tabel 214,1, 135,2 dan seterusnya. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya. Untuk jumlah datanya kita ambil data dari 2012 sampai 2021 sehingga jumlah datanya itu 10 tahun, 10. Untuk kelas distribusinya sendiri atau K, itu K rumusnya sama dengan 1 ditambah 3 log N, 1 ditambah 3,3 log 10 sama dengan 4,3, kemudian kita bulatkan ke atas, jadi didapatlah nilai kelas distribusinya itu 5. Kemudian kita hitung derajat kebebasan atau DK, dan X kuadrat CR, untuk parameter P sama dengan 2, itu DK-nya rumusnya sama dengan K, min P plus 1, sama dengan 5, minus 2 plus 1, sama dengan 2. Kemudian untuk X kritisnya itu yaitu 5,9910. Itu karena N-nya 10, kemudian alfanya itu 5%, itu udah persyaratannya, dan DK-nya udah kita cari itu 2. Kemudian itu kita menghitung kelas distribusi, yang mana kelas distribusinya itu rumusnya sama dengan 1/5.
dikali 100% sama dengan 20%. Untuk persentase 20%, itu 20%-nya kita ubah menjadi desimal, jadi T sama dengan 1 per 0,20 sama dengan 5 tahun. Untuk persentase 40%, T itu sama dengan 2,5 tahun. Untuk persentase 60%, itu T-nya sama dengan 1,67 tahun. Untuk persentase 80%-nya, T-nya sama dengan 1,25 tahun. Ini kami ambil persentasenya dari persentase 20%, kelipatan 20%. Tapi kami hanya menggunakan sampai 80% saja. Kemudian kita hitung interval kelasnya. Interval kelasnya yang pertama itu ada perhitungan distribusi normal untuk X rata-rata sama standar deviasinya sendiri. Itu kita udah hitung, didapatlah 116,84 untuk X rata-rata, untuk standar deviasinya 39,05. Kemudian untuk X5-nya itu rumusnya sama seperti yang sebelumnya, didapat X5-nya 149,68, X2,5-nya itu 126,61, X1,67-nya 107,07, X1,25-nya yaitu 84. Kemudian itu ada menghitung interval kelas untuk distribusi log normal. Untuk distribusi log normalnya sama persis perhitungannya seperti yang sebelumnya, seperti kita menghitung distribusi probabilitasnya tadi. Untuk Y rata-rata dan S-nya kita udah dapatkan. Untuk X5-nya sendiri itu 143,67, kemudian kita pakai yang Y2,5 yang periode ulang 2,5, 1,67, 1,25 yang kita hitung tadi. Itu untuk X2,5, 120,613. Untuk curah hujan pada periode ulang 1,67 itu didapat 103,99. Kemudian yang terakhir itu ada curah hujan pada periode ulang 1,25 itu didapat 87,31. Kemudian untuk distribusi log persentiganya, Y rata-rata, S sama faktor kecondongannya, itu kali Y rata-rata 2,049, S-nya 0,19, dan kecondongannya yaitu 0,8. Nah, untuk nilai KT untuk distribusi log persentiga didapat dengan interpolasi karena pengaruh nilai koefisien kecondongan dan T periode ulang. Untuk X 5 tahun yaitu 141,133, X2,5 yaitu 126,66, X1,67 yaitu 97,98, X1,25 sama dengan 86,89. Kemudian yang terakhir itu menghitung interval kelas untuk distribusi Gumbel. X rata-ratanya yaitu 116,84, S-nya sama dengan 39,095, Y10 sama S10 masih sama, kita gunakan 0,4952 dan 0,9497. Untuk Y5-nya masih menggunakan rumusnya sama, minus ln dikali minus ln T-1 per T, minus ln dikali minus ln 5 kurang 1, dibagi 5 sama dengan 1,5. Y2,5 sama dengan minus ln dikali minus ln T-1 per T didapatkan 0,672. Untuk Y1,67 0,091. Untuk Y1,25 sama dengan minus 0,476. Untuk nilai K5, K25, K1,67, K1,25 itu menggunakan rumus Y 5 dikurang Y10 per S10 itu untuk K5 didapatlah 1,058, untuk K2,5 didapatlah 0,186, untuk K1,67 didapatlah minus 0,426, K1,25 didapatlah minus 1,023. Kemudian kita hitung curah hujannya pada periode ulang 5 tahun sama dengan X rata-rata ditambah K5 dikali standar deviasi sama dengan 116,84 ditambah X5-nya yaitu 1,058 dikali 39,09 sama dengan 158,20. Untuk curah hujan pada periode ulang 2,5 tahun yaitu 124,11. Untuk curah hujan pada periode ulang 1,67 yaitu 100,19 dan periode untuk curah hujan pada periode ulang 1,25 yaitu 76,87.
Nah, ini adalah perhitungan parameter C kuadrat atau nilai X kuadratnya, itu bisa dilihat sendiri di tabel. Yang mana hasil akhirnya itulah yang bakalan kita gunakan untuk uji kecocokannya nanti, apakah dia diterima atau tidak. Kemudian ada yang namanya uji kecocokan, yaitu Smirnov-Kolmogorov. Yang pertama itu kita hitung distribusi normalnya. Untuk perhitungan uji distribusi normal dengan Smirnov-Kolmogorov, hasil perhitungannya seperti yang di tabel. Kemudian saya akan menjelaskan dulu dari mana dapatnya hasil tersebut. Yang pertama itu ada PX1 atau peluang empiris setiap data, itu didapatkan dengan rumus Weibull. Untuk PX1 itu rumusnya I plus N per N plus 1 sama dengan 1 dibagi 10 plus 1 sama dengan 0,09. Itu untuk PX1 pada nomor urut 1. Kemudian pada nomor urut 2 itu rumusnya sama, tapi I-nya kita pakai 2. Jadi 2 per 10 plus 1 sama dengan 0,18. Untuk FT-nya itu dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Jadi rumus FT itu sendiri yaitu XI dikurang X rata-rata per S. Jadi XI-nya adalah 14,1, kemudian X rata-ratanya itu 116,84 seperti yang perhitungan sebelumnya, kemudian dibagi standar deviasinya 39,09, didapatlah 2,49, kemudian untuk FT selanjutnya itu 0,47. Nah, untuk nilai FT sama dengan 2,49, itu luas wilayahnya di bawah kurva normal adalah 0,9936. Ini didapat dari tabel. Nah, sehingga peluang teoritis atau PX1 didapatkan PX1 sama dengan 1 dikurang 0,9936 sama dengan 0,0064. Kemudian untuk nilai FT yang sama dengan 0,47 yaitu 0,3192. Untuk distribusi log normal itu penjelasannya seperti yang akan ditunjukkan di layar. Untuk peluang empirisnya masih sama, perhitungannya masih sama, nilai FT-nya saja yang berbeda. Untuk FT-nya itu pakai log XT min log X per S, jadi 2,33 minus 2,05 per 0,13 sama dengan 2,19. Kemudian untuk FT yang kedua itu log XT dikurang log X rata-rata dibagi S sama dengan 2,13 dikurang 2,05 per 0,13 sama dengan 0,64. Kemudian untuk nilai FT-nya itu masih sama, PX1 sama dengan 1 dikurang 0,9857. Ini 9857 ini merupakan nilai dari luas wilayah di bawah kurva normal, sehingga nilai PX1-nya sama dengan 0,01. Untuk PX2-nya itu 0,26. Untuk uji kecocokan yang selanjutnya itu ada distribusi log per 3. Untuk peluang empirisnya masih sama. Untuk nilai FT-nya yaitu 2,19, FT yang kedua yaitu 0,64. Sama persis kemudian seperti log normal. Nah, kemudian untuk peluang teoritis PX1 distribusi log normal, log per 3 atau hasil perhitungannya sendiri seperti yang di samping, itu nilai peluang teoretis didapat dengan cara melakukan interpolasi dari nilai-nilai FT, yang mana nilai FT ini yang 2,19 itu terletak antara periode ulang 25 sampai 50. Jadi untuk periode ulang 25 itu nilainya kalau di tabel 1,993, kemudian kalau yang 50 itu di tabel 2,453. Kemudian pada tabel 1 dikurang tabel 3 sama dengan 0,19. Kemudian yang di tabel 7 itu hasil dari 5, tabel 5 dikurang tabel 3 yaitu 0,46.
Kemudian tabel 8 itu dari tabel 4 dikurang 2, jadi 50 dikurang 25 sama dengan 25. Kemudian yang tabel 9 sama dengan 2 plus 6 dibagi 7 dikali 8 sama dengan 35,475. Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu PX1 sama dengan 0,355, PX2 sama dengan 0,045. Kemudian yang terakhir itu ada distribusi Gumbel. Perhitungannya seperti yang di tabel. Kemudian untuk penjelasannya, untuk rumus Weibull, untuk peluang empiris, untuk nilai FT-nya itu 2,49, 0,47 masih sama ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk nilai, tapi di sini ada tambahannya, untuk nilai YT itu rumusnya sama dengan FT dikali SN dikali YN. FT-nya itu kita cari, itu didapatlah 2,49 dikali nilai SN 0,9497 ditambah 0,492 didapatlah 2,858. Untuk YT yang kedua itu 0,9491. Kemudian ini untuk nilai reduce YT untuk distribusi Gumbel, hasil perhitungannya seperti yang di tabel. Namun untuk perhitungan ini sendiri itu dilakukan dengan trial and error. Jadi kita lihat dulu nilai YT-nya itu 2,858, itu nilainya harus sama dengan yang ujungnya. Jadi perhitungan 2,858 itu pada perhitungan yang ujung itu juga harus sama, yaitu 2,858. Kemudian, nah, kita masukin rumusnya dulu, T-1 per T, kemudian T-1 per T itu kita udah masukin dulu rumusnya di Excel. Kemudian yang nilai T itu kita coba-coba apakah kalau misalnya hasilnya 17, mungkin 17 kurang mendekati 2,858. Jadi kita ganti lagi 17,5, seterusnya sampai dia hasil dari nilai T 17,94 itu hasilnya sama dengan 2,858. Nah, untuk peluang teoritisnya atau PX1 didapat dari PX1 sama dengan 1 per T, jadi YT-nya 2,858, maka didapatkan nilai T-nya 17,94 tahun, jadi PX1 1 per 17,94 didapatlah 0,05. Sehingga kesimpulan dari analisis frekuensi hujan, rekapitulasinya, hasil uji parameter statistik berdasarkan koefisien kecondongan CS dan kurtosis atau CK, untuk normal sendiri nilainya CS sama dengan 1,826, yang mana nilai CS ini sangat jauh sekali dari 0, dan nilai CK-nya 8,097 itu sangat jauh dari 3, sehingga itu tidak diterima untuk normal. Kemudian untuk log normal, CS-nya 0,848, syaratnya 0,189, itu sangat jauh sekali juga, jadi itu tidak diterima. Kemudian untuk log persen 3, CS-nya itu kan sama dengan 0,848. Itu yang didapatkan. Namun persyaratannya, nilai CS selain dari 0,157 itu diterima. Jadi 0,848 itu bisa diterima. Kemudian nilai CK-nya persyaratannya itu selain nilai 3,044, jadi karena nilai CK yang didapatkan adalah 5,892, maka diterima. Kemudian untuk Gumbel, nilai CS-nya kan persyaratannya CS-nya 1,14, sedangkan yang didapatkan adalah 1,826, jadi tidak diterima. Begitupun CK-nya. Nah, kemudian untuk kesimpulan analisis frekuensi hujan yang kedua itu adalah rekapitulasi hasil uji kecocokan dengan metode C kuadrat, hasil perhitungannya. Di sini persyaratannya jika X pangkat 2 kurang dari X kuadrat kritis, C kuadrat kritis, artinya itu distribusi probabilitas yang dipilih dapat diterima. Demikian sebaliknya. Kalau dia X C kuadrat hitungnya lebih dari C kuadrat kritis, maka dia tidak diterima. Untuk normalnya sendiri, kita hitung itu normalnya didapatlah 3, namun persyaratannya untuk C kuadrat kritis yang didapatkan adalah 5,991. Maka dia diterima. Untuk log normal, Gumbel log persen tipe 3, itu nilai C kuadrat hitungnya, kita lihat sendiri dari tabel, itu kurang dari C kuadrat kritis, jadi semuanya diterima. Kemudian untuk rekapitulasi hasil uji kecocokan dengan metode Smirnov-Kolmogorov, itu hasil perhitungannya, persyaratannya masih sama, yang mana Smirnov hitung kurang dari Smirnov kritis, itu
nilainya dapat diterima. Demikian sebaliknya. Nah, Smirnov hitung untuk normal sendiri 0,14, Smirnov kritisnya 0,41. Jadi itu kan masuk ke persyaratannya. Jadi diterima log normal, gambar, log persingkat ketiga, itu diterima semua. Namun pada rekapitulasi pada uji parameter itu sendiri, kan yang diterima itu hanya log persingkat. Jadi untuk perhitungan selanjutnya, untuk perhitungan debit, untuk perhitungan dimensi saluran, itu kesimpulannya yang digunakan adalah log persingkat. Jadi dari tabel 21, 22, dan 23 dapat diketahui bahwa distribusi probabilitas yang digunakan adalah log persingkat, maka curah hujan harian maksimum dengan periode ulang 2, 5, dan 10 tahun dapat menggunakan X2 sama dengan 107,699 mm, X5 sama dengan 141,133 mm, X10 166,423 mm. Inilah yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Adiansyah. Perhitungan pengaliran ini merupakan perbandingan antara fisik aliran permukaan dan intensitas hujan. Sebelum kita melakukan perhitungan koefisien pengaliran, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu kita perlu menyiapkan gambar layout situasi untuk menentukan titik kontrol dari ujung hingga hilir. Data-data yang perlu disiapkan yaitu yang pertama koefisien jenis permukaan, yaitu jenis-jenisnya rata-rata, halaman, taman, dan jalan. Dan data yang kedua yaitu luas setiap jenis-jenis permukaan. Di sini luas katakoma sudah diketahui 183,75 meter persegi, luas halaman 42,87 meter persegi, luas taman 0, dan jalan 0. Sehingga luas total didapat adalah 226,62 meter persegi. Untuk masuk ke dalam perhitungan koefisien pengaliran, maka rumusnya yaitu sigma koefisien dikali luas area kebutuhan permukaan lalu dibagi luas total jenis permukaan, maka ketemulah 0,95 dikali 183,75 ditambah 0,7 dikali 42,87 ditambah 0,35 dikali 0 ditambah 0,95 dikali 0 per total seluruh jenis luas area di jenis permukaan tersebut 226,62 meter persegi. Maka ketemulah koefisien gabungannya yaitu 0,903 untuk saluran di titik kontrol 1 hingga 2. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu kita menghitung waktu konsentrasi pengaliran atau TO. Ini adalah langkah pertama untuk menghitung waktu konsentrasi. Jadi ini adalah layout situasi taman AA dan ini adalah potongannya. Ini untuk membantu kita terkait dengan perhitungan waktu konsentrasi. Data yang perlu disiapkan yaitu koefisien, yaitu setiap jenis permukaannya, ada atap, halaman, taman, dan jalan. ND adalah angka kekasaran bukti yang sudah ditentukan, dan S adalah slot pemiringan dasar saluran, itu sudah ditentukan juga. Untuk data selanjutnya yang diperlukan yaitu panjang setiap jenis permukaan, yaitu panjang katakoma 3,7 meter, panjang halaman 6,1 meter, panjang taman 0 meter, dan panjang jalan yaitu 2,7 meter. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1,44 dikali L adalah panjang jenis permukaan dikali angka kekasaran bukti per akar slope kemiringan, lalu dipangkatkan 0,467. Jadi setiap jenis permukaan ini kita kalikan terhadap rumus TO ini. Lalu setelah kita kalikan setiap jenis permukaan, kita ambil waktu maksimal atau waktu terlama di jenis permukaan itu. Jadi waktu terlamanya yaitu 4,1 menit, yang mana waktu itu ada terhadap jenis permukaan dari atap plus halaman. Lalu perhitungan selanjutnya yaitu tetap waktu konsentrasi pengaliran, tetapi kita fokus terhadap kecepatannya terlebih dahulu untuk melanjutkan perhitungan di PF. Akan kita bahas selanjutnya.
Tetapi kita fokus di sini terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita siapkan untuk menghitung kecepatan yaitu koefisien Manning, lalu jari-jari hidrolis, lalu slope kemiringan dasar saluran. Koefisien Manning ini kita ambil dari saluran titik kontrol 1 hingga titik kontrol 2, yang mana saluran ini terbuat dari beton dipoles, sehingga kami mengambil koefisiennya dengan angka 0,013. Maka kita masukkan di dalam rumus 1/n itu adalah 1/0,013. Lalu untuk R itu adalah jari-jari hidrolis yang mana dipengaruhi oleh luas basah dan keliling basah. Luas basahnya yaitu 0,4 meter dikali 0,4 meter sama dengan 0,16 meter persegi, dan keliling basahnya yaitu 2 dikali 0,5 meter dikali 0,4 meter sama dengan 1,4 meter. Lalu setelah kita menghitung luas basah dan keliling basah, maka kita bagi luas basah tersebut dengan keliling basah, sehingga ketemulah jari-jari hidrolisnya yaitu 0,236 meter. Dan kita masukkan terhadap rumus R pangkat 2/3. Lalu yang terakhir kita menghitung slope. Slope ini dipengaruhi oleh elevasi tertinggi dan elevasi terendah. Jadi elevasi tertinggi di titik kontrol 1 dikurangi elevasi titik terendah di titik kontrol 2. Lalu dibagi 2, sehingga ketemulah slope kemiringan dasar salurannya yaitu 0,003 meter. Lalu kita masukkan ke dalam rumus S itu yaitu 1/0,013 dikali 0,236 dikali 0,003 meter pangkat setengah, ketemulah kecepatannya yaitu 0,314 meter per second. Lalu untuk perhitungan selanjutnya tetap konsentrasi pengaliran, tetapi kita fokus terhadap TF dan TC. Sebelum kita menghitung TF terlebih dahulu, kita harus memiliki data terkait panjang saluran dan kecepatan. Karena TF itu waktu pengaliran yang dipengaruhi oleh panjang saluran dan kecepatan aliran di dalam saluran. Di sini sudah diketahui panjang saluran dari titik kontrol 1 hingga titik kontrol 2 sebesar 26,58 meter, dan kecepatan aliran di dalam saluran titik kontrol 1 hingga 2 yaitu 0,314 meter per second. Rumus TF yaitu panjang saluran dibagi 60 dikali kecepatan aliran. Jadi panjang salurannya sudah terpampang jelas di layar yaitu 26,58 meter dibagi 60 dikali 0,314 meter per second, ketemulah TF-nya yaitu 1,41. Lalu setelah kita menghitung TF, kita menghitung TC. TC ini adalah waktu yang diperlukan bagi air untuk mengalir dari titik terjauh hingga mencapai outlet. TC ini dipengaruhi oleh waktu awal atau koefisien yang kita hitung pertama dan waktu TF yang barusan kita hitung di atas ini. Untuk PO-nya tadi maksimalnya 4,1 yang dari atap plus halaman, dan TF-nya yaitu 1,41 dengan perhitungan seperti di atas kita menghitung barusan. Maka 4,1 ditambah 1,41 sama dengan 5,5 menit untuk waktu TC yang berada di saluran titik kontrol 1 hingga titik kontrol 2. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu kita menghitung perhitungan intensitas hujan. Perhitungan intensitas hujan ini sangat penting karena perhitungan ini akan digunakan terhadap kebutuhan debit hidrologi yang akan kita hitung selanjutnya. Jadi intensitas hujan ini kita membutuhkan data yang pertama yaitu hasil perhitungan TC, lalu yang kedua yaitu rata-rata hujan per hari, yang mana sudah dihitung oleh rekan saya Yona menggunakan metode log version 3 dengan angka 141,133 mm. Untuk rumus intensitas hujan yaitu dengan menggunakan metode mono B, I sama dengan R24/24, yang mana R24 itu adalah rata-rata hujan per hari dari log version 141,133 itu dikali 24/9,16 menit. Pangkat 2/3 sama dengan 240,74 mm per jam. Ini adalah kebutuhan intensitas hujan yang terdapat pada saluran titik kontrol 1 hingga titik kontrol 2. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan hidrologi.
Di hidrologi ini sangat dipengaruhi oleh sekitar, seperti contoh intensitas hujan, luas area, jenis permukaan, dan erosi. Rumusnya yaitu 1/3,6 dikali C dikali I dikali A. C itu yang mana koefisien gabungan yang perhitungan kita di awal, yaitu perhitungan koefisien pengaliran. Habis itu I, intensitas hujan itu adalah perhitungan kita barusan, dan A itu adalah luas total di koefisien pengaliran kita. Di sini luas area totalnya kita konversi ke kilometer yang awalnya dari meter persegi. Habis itu kita masukkan ke dalam rumus hidrologi, yaitu 1/3,6 dikali 0,903 yaitu koefisien gabungan, dikali 240,74 itu ya intensitas hujan, dikali 23 kali 10 pangkat minus 3 yaitu luas area gabungan dari perhitungan koefisien pengaliran, maka ketemulah hidrologinya yaitu 0,014 meter kubik per detik. Ini adalah kebutuhan debit hidrologi. Untuk perhitungan debit hidrolika yang kita butuhkan untuk menghitung ini, yang pertama kita harus mengetahui luas penampang dasarnya seperti di gambar saluran existing ini, dan yang kedua yaitu kecepatan aliran di dalam saluran. Di sini sudah jelas, kita tinggal masukkan ke dalam rumus karena di hidrolika adalah debit yang dipengaruhi oleh bangunan air tersebut. Jadi luas penampang basah dikali kecepatan sama dengan 0,16 meter persegi dikali 0,314 meter per second, maka ketemulah debit hidrolikanya yaitu 0,076 meter kubik per second. Setelah kita menghitung hidrolika ini, maka kita bandingkan hidrolika dengan hidrologi. Jika hidrolika lebih besar sama dengan hidrologi, maka saluran tersebut tidak mengalami banjir karena hidrolika lebih besar. Sedangkan jikalau hidrologi lebih besar daripada hidrolika, maka saluran tersebut mengalami banjir dan perlu diperbesar dimensi area penampang salurannya. Jadi di perhitungan kami ini terhadap saluran titik kontrol 1 hingga titik kontrol 2 tidak mengalami banjir karena seperti di layar kami ini hidrolikanya lebih besar. Jadi saluran ini masih tergolong aman dari banjir. Kesimpulannya yaitu dari perhitungan hidrolika dan hidrologi ini, dimensi saluran tidak perlu diperbesar untuk mencukupi kebutuhan tampilan debit hidrologi. Untuk kesimpulan dari presentasi kami akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Herfiona. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Reza. Untuk kesimpulan dari laporan ini, presentasi pada hari ini, yang pertama yaitu tinggi hujan harian bencana periode ulang 2, 5, dan 10 tahun adalah masing-masing 107,699 mm, 141,133 mm, dan 166,423 mm. Dan yang kedua, untuk debit baju bencana periode ulang 10 tahun di saluran cabang maksimum itu didapatkan sama dengan 0,015 meter kubik per second. Kemudian debit bencana 10 tahun di saluran utama 0,178 meter kubik per second. Dan yang ketiga, yaitu dimensi saluran yang dibutuhkan di saluran cabang minimum, yaitu 40 dikali 40 cm, dan maksimumnya 80 cm dikali 80 cm. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.